Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala dengan jelas berfirman, "Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwan sayatinal ins wal jinni yuhi ba'dzuhum ila ba'dzin yukhrufal qawli ghurura." Dan demikianlah kami jadikan bagi tiap-tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari jenis manusia dan jenis jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan-perkataan yang indah-indah untuk menipu. Nah, dari ayat tersebut bisa kita pahami bahwa udah menjadi sunnatullah ketika menyampaikan kebenaran akan menghadapi penolakan dan penentangan, baik berupa fitnah, persekusi, maupun penganiayaan secara fisik hingga usaha pembunuhan. Dan itu seakan juga sudah jadi ketentuan yang harus dialami oleh para nabi terdahulu dalam menyampaikan dakwah kepada masing-masing umatnya. Nabi Ibrahim misalnya harus menghadapi Namrud dan dibakar di tengah-tengah kobaran api yang menyala ketika menyerukan umatnya agar meninggalkan peribadatan yang bersumber dari adat dan tradisi yang mereka anggap sebagai serapan nilai-nilai kearifan budaya lokal mereka, yang berupa menjadikan patung para ulama mereka sebagai wasilah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala. Begitu juga yang dialami oleh Nabi Musa beserta Nabi Harun yang dihadapkan oleh kekejaman dan kesombongan Fir'aun. Begitu juga yang dialami Nabi Isa ketika menyampaikan risalah kenabiannya kepada umatnya. Nabi Isa tak luput dari usaha pembunuhan hingga disalibnya salah satu Hawariyun, Yudas Iskariot, yang telah diserupakan dengan wajah Nabi Isa. Begitu juga yang dialami Rasulullah SAW ketika mendakwakan Islam. Rasulullah dituduh sebagai pemecah belah umat, dituduh sebagai tukang sihir, pembohong, serta majnun. Rasulullah juga menghadapi penganiayaan dari orang-orang Quraisy, seperti dilempari kotoran, dipukuli hingga pingsan, hingga sampai usaha pembunuhan. Begitu pula dengan para sahabat yang mengikuti beliau. Misal Bilal bin Rabah dijemur dan ditindih dengan batu besar. Keluarga Ammar bin Yasir disiksa, dan Sumayyah istri Yasir diperlakukan dengan keji hingga syahid. Nah, begitulah kisah-kisah terdahulu. Dan hari ini pun ketika kaum muslimin mengikuti dakwah Rasulullah, yaitu menyeru untuk mengamalkan sunnah dan menjauhi bid'ah, menegakkan tauhid dan menjauhi syirik, mengajak kembali menerapkan Islam secara kafah, maka hal yang sama juga tidak akan lepas dari berbagai penolakan dan penentangan. Cap-cap negatif pun disematkan terhadap dakwah Islam yang kafah. Cap-cap Wahabi, cap-cap radikalisme, cap-cap pemecah belah umat, teroris, intoleransi, garis keras, dan sebagainya. Padahal khilafah itu ajaran Islam yang mulia, dianggap ancaman, dituduh memecah belah. Ini aneh. Bahkan para pengembangnya pun dipersekusi. Para dai dipenjara dengan tuduhan yang mengada-ada. Semua itu dilakukan demi menghadang dakwah-dakwah sunnah, dakwah-dakwah tauhid, dakwah-dakwah yang mengajak pada kemurnian Islam secara kafah. Nah, pemirsa, begitulah sunnatullah yang harus dilalui oleh mereka yang memilih jalan al-haq dan mendakwakannya. Dan gak mungkin kita harus menuruti mereka yang hendak memadamkan terangnya cahaya Islam sementara kita mengaku telah beriman. Maka layak kita lalui irama perseteruan ini hingga kemenangan syariat Islam jadi kenyataan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.